Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2022 Universitas Negeri Padang, kategori 1 gelombang 2. Perkenalkan, nama saya Nia Rosliani. Saya guru mata pelajaran PPKN di SMA Negeri 1 Cicalengka. Hari ini 13 Juni 2023 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di 10 IPS 2 dengan materi integrasi nasional dengan model pembelajaran problem based learning dan pendekatan TIPEK. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Sehat, alhamdulillah ya. Hari ini kita akan memulai lagi pembelajaran PPKN dengan materi yaitu tentang integrasi nasional ya. Tapi sebelumnya kita pimpin doa dulu ya. Silakan Galang pimpin doanya. Berdoa, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Nahmera. Silakan Nahmera ke depan. Kita berdiri semuanya ya. Indonesia di sanalah aku berdiri jadi pandu ibu. Absen dulu ya yang tidak masuk hari ini. Ada yang tidak masuk temannya? Ada. Zahra Putri Yolanda. Kenapa? Sakit. Muhammad Dinar. Muhammad Dinar alasannya apa? Sakit. Aji izin ya. Baik, semoga yang sakit cepat sembuh ya. Yang ada keperluan semoga dilancarkan segala urusannya ya. Baik ya. Baik, sekarang Ibu akan sampaikan materi untuk hari ini adalah tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Masih dalam bab 5 yaitu integrasi nasional. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ya, satu, kalian mampu menganalisis konsep integrasi nasional dengan baik. Yang kedua, kalian mampu menganalisis faktor-faktor yang akan menghambat integrasi nasional dengan baik. Yang ketiga, kalian mampu merumuskan dan menyajikan kesadaran bela negara dengan baik ya. Nah, sesudah tujuan pembelajaran kalian ketahui, Ibu akan sampaikan satu tayangan video berupa motivasi hidup, motivasi belajar ya. Tentunya ada pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Di suatu desa ada seorang petani yang selalu mengambil air untuk keperluan sehari-hari dari mata air jernih yang terletak di pinggir hutan. Apakah kalian mempunyai kesimpulan mengenai video yang kalian tonton? Tadi kan ember tuh bocor, ember itu mempunyai kekurangan dan dilihat dari orang tuh ember bocor tuh kurang gitu, terus kayak dibuang sia-sia airnya, padahal di sisi lain itu tuh bermanfaat. Jadi kita teh sebagai orang yang mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing, nggak bisa menilai buruk gitu aja, padahal selalu ada manfaat. Betul sekali, kesebutan buat ya. Jadi betul sekali ya, dari tayangan yang kalian tonton, kita jangan merasa
merasa rendah, merasa tidak berharga. Kenapa? Karena semua orang itu punya kelebihan. Juga jangan merasa melakukan sesuatu dengan sia-sia. Kadang-kadang kita suka merasa bahwa tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Padahal semua hal yang kita lakukan, apalagi itu adalah bernilai kebaikan, itu adalah sesuatu yang sangat berharga dan tidak ada yang sia-sia. Termasuk kalian belajar di sini, ya. Jadi semuanya tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang cuma-cuma, tetap semangat belajar, itu pasti ada manfaatnya. Seperti itu. Nah, baik, sekarang Ibu ingin kalian melihat tayangan. Yang kalian simpulkan dari tayangan tersebut, silahkan. Dari kesimpulan dari video tersebut bahwa Indonesia memiliki banyak keberagaman suku, budaya, dan bahasa, yang dimana perbedaan itu jangan dijadikan sebagai pemecah kesatuan kita, tapi perbedaan itu dijadikan kita untuk saling melengkapi satu sama lain. Ya, betul. Jadi perbedaan itu jangan dijadikan sesuatu yang bahkan untuk memecahkan kita. Nah, kalian coba lihat kasus yang ada di Indonesia yang akan kalian simak. Nah, silahkan. Apa yang kalian simpulkan dari tayangan tersebut? Coba, sikap apa yang tidak ditampilkan di sini sehingga muncul kasus kerusuhan di Manokwari? Sikap apa yang tidak ditampilkan? Tadi mungkin karena kurangnya toleransi sesama manusia, sesama bangsa gitu ya. Jadi terjadi kerusuhan yang tadi. Kalian lihat di depan. Yang pertama gambar apa? Gotong royong. Yang kedua tawuran ya. Irgi suka tawuran? Suka tawuran? Jangan ya. Agus suka gotong royong, Gus? Suka. Gotong royongnya mengerjakan apa, Agus? Membersihkan lingkungan. Alhamdulillah. Nih, coba Moses gambar apa ini? Nggak kelihatan? Ada yang kelihatan? Ini nih, yang pertama demo, yang merah-merah supporter bola. Coba tertib atau ricuh? Tertib ya. Jadi ada perilaku yang positif, ada perilaku yang negatif atau anarkis. Nah, setelah kalian menyimak video, menyimak gambar, sudah tergambar seperti apa kondisi bangsa Indonesia? Sudah ya. Artinya apa? Sudah tercipta persatuan? Belum maksimal, tapi sebagian sudah ada kesadaran. Baik, sekarang Ibu akan menyampaikan PPT untuk pertemuan hari ini. Yang pertama ini adalah bab 5 mengenai integrasi nasional bagi bangsa Indonesia. Ya. Kemudian faktor, ini submaterinya kita akan bahas hari ini, faktor-faktor pembentuk integrasi nasional, juga kesadaran warga negara untuk bela negara. Ini kompetensi dasarnya, silakan dibaca oleh Delia. Kelihatan nggak? Coba. Ini yang pertama adalah mengembangkan nilai-nilai yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian menganalisis faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika dan menyaji hasil analisis tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ini IPK-nya ya. Kemudian masih tentang IPK. Kemudian ini tujuan pembelajarannya. Yang pertama
siswa mampu menganalisis konsep integrasi nasional dengan baik. Yang kedua, siswa mampu menganalisis faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dengan baik. Yang ketiga, siswa mampu menelaah kesadaran warga negara mengenai bela negara. Kemudian, siswa mampu menyaji hasil analisis mengenai kesadaran warga negara untuk bela negara. Nah, ini tadi yang disampaikan oleh Ibu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Gambarnya sudah kalian lihat, videonya juga sudah. Nah, ini sama kerusuhan dari saling pandang akhirnya menjadi tawuran. Padahal tidak hal yang besar ya, masalahnya sepele. Nah, sekarang lihat materi pembelajaran hari ini. Coba baca Mutia, materi pembelajaran hari ini. 1. Alat pemersatu bangsa Indonesia antara lain 1. Dasar negara Pancasila. Dasar negara 2. Bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. 3. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. 4. Lambang negara burung Garuda. 5. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. 6. Lagu-lagu perjuangan. Ya. Lanjut dibacakan oleh Isan, kelihatan San? Ya, silakan Isan. Persatuan dalam keberagaman memiliki arti yang sangat penting. Persatuan dalam keberagaman harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut. 1. Kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. 2. Pergaulan antar sesama yang lebih akrab. 3. Perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. Yang keempat, pembangunan berjalan lancar. Ya. 4. Pembangunan berjalan lancar. Ya. Dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Yang kedua, adanya ideologi nasional, ya, yaitu ideologi kita adalah Pancasila serta simbol negara Republik Indonesia yaitu Garuda Pancasila serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian ada tekad serta keinginan untuk bersatu. Jadi semua harus punya keinginan yang sama untuk bersatu, ya, tidak mengedepankan perbedaan. Yang keempat, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat rasa nasionalisme. Itu adalah faktor yang membentuk integrasi nasional. Ada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Garuda Pancasila, ya, ada perasaan senasib. Nah, ini faktor pendukung integrasi nasional. Silakan Putra dibaca faktor pendukung integrasi nasional. 1. Penggunaan bahasa Indonesia. 2. Adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. 3. Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. 4. Adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. 5. Adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan. Ya, baik. Nah, Ibu cukupkan ya ininya materinya. Sepertinya kalian ini ya agak-agak kurang semangat, ngantuk. Kita ice breaking dulu ya, ice breaking dulu. Nah, nanti kalau misalnya ada yang salah, nah kita kasih hukuman ya. Nah, jadi ice breakingnya berbeda dengan yang minggu kemarin. Kalau kemarin kan tepuk, nah sekarang meja. Jadi kalau cheese, boom, gitu. Sekali lagi, cheese, boom, cheese, boom, cheese. Nah gitu, boom boom gitu ya. So sekarang latihan dulu. Jadi chest ke bawah, boom gini. Yang salah dihukum ya, yang salah dihukum. Cheese boom ya, cheese boom. Cheese boom. Cheese boom. Boom boom. Cheese. Boom boom. Cheese. Nggak ada yang salah ya, berarti fokus semua ya. Sekali lagi. Cheese. Ada yang salah satu orang barusan, siapa? Ada? Irgi salah, Irgi. Ya sudah. Irgi salah nggak? Oh tidak, lanjut. Tidak ada berarti. Berarti yang keras ya, begininya ya, biar kelihatan yang salahnya. Gitu ya. 1, 2, 3, boom, cheese, boom, cheese, boom, boom, cheese.
Ada yang salah. Zahra salah? Oh tidak. Fokus semua berarti ya. Ini antara tidak mau dihukum atau fokus. Semoga fokus ya, semua fokus. Nah sekarang satu kali lagi kalau misalnya nggak ada yang salah berarti kalian hebat ya, kalian hebat. Cheese, boom, cheese, boom, boom. Nggak ada yang salah? Nggak ada, ya sudah. Tepuk pramuka. Ya, alhamdulillah semuanya luar biasa. Berarti semuanya fokus ya. Sekarang silakan berkumpul dengan kelompok masing-masing seperti minggu lalu. Ayo, kalian analisis masalah yang ada di LKPD, lalu kalian cari permasalahannya, penyebabnya, solusinya, kaitannya dengan materi dan usaha bela negara apa ya. Nanti setiap kelompok usahakan untuk presentasikan sesuai dengan penugasan sebelumnya ya. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Oh iya ini. Kelompok 1. Kalian kerjakan, tulis di LKPD-nya ya, jangan lupa nama anggota kelompok dan lain-lain ya. Bekerja sama semuanya ya, bekerja sama dan berkolaborasi sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Silakan. Ya, kelompok 4 sama dengan kelompok 1 ya. Kelompok 4. Jelas apa itu kasusnya? Ya, kasus apa? Kasus ricuh ya anggota DPR. Kelompok 1 silahkan presentasikan hasilnya di depan. Nanti tanggapi oleh kelompok yang sudah Ibu tunjuk sebelumnya. Ya, silakan kelompok 1 ke depan presentasikan hasil telaah dan analisis mengenai materi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang kami mengenai kasus pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Pengepungan ini dipicu kabar yang menyebut mahasiswa Papua diduga mematahkan tiang bendera merah putih dan membuangnya ke solokan. Para mahasiswa sudah mencoba untuk bernegosiasi tetapi tidak didengarkan. Masa datang, oknum aparat merusak pagar asrama dan memaki para mahasiswa dengan rasis. Salah satunya memanggil mereka dengan sebutan monyet. Hal ini sepertinya memicu massa bersikap spontan dan bereaksi melempar batu-batu ke arah asrama. Ayo lebih semangat lagi bacanya. Stop. Dampaknya, perpecahan antara masyarakat Surabaya dengan mahasiswa Papua, rusaknya fasilitas umum dan maraknya rasisme. Selain itu, pengepungan ini juga melanggar hak asasi manusia para mahasiswa. Tentang apa kasusnya? Tadi mahasiswa yang di Surabaya ya, mahasiswa Papua yang di Surabaya. Jadi terjadi kerusuhan seperti yang tadi gambar Ibu udah sampaikan. Ada pertanyaan? Mana kelompok yang mau bertanya? Silahkan. Ayo, kelompok yang mau bertanya silahkan. Kronologi yang detailnya gimana bisa terjadinya pengepungan asrama Papua Surabaya? Bagaimana mahasiswa. kronologinya? Tampung dulu ya, ditampung dulu ya. Ada yang menulis, ada yang melihat jawaban-jawaban per poin. Jadi Apakah dibagi-bagi semua. kejadian itu sudah mencerminkan integrasi nasional? Apakah kejadian tersebut sudah mencerminkan integrasi nasional? Terima kasih untuk para penanya. Kasih tepuk tangan dulu buat Nafi. Pertanyaan kedua, menurut saya tidak, karena kejadian ini salah satu contoh rasisme, yaitu mengolok-olok ras orang lain. Sedangkan integrasi nasional itu harus bisa menghargai ras dan perbedaan orang lain. Sedangkan hal ini sangat tidak mencerminkan. Jadi belum mencerminkan. Kasih tepuk tangan dong buat kelompok Kosima.
Terima kasih ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 beranggotakan Suci. nama udah Suci Rahmawati. Nailan Siti Aisyah, Wulan Ramayanti, Bunga Martini, Isrina Dia Kamilia. Kami akan menjelaskan tentang contoh permasalahan integrasi di Indonesia, salah satunya Korupsi. contoh masalah integrasi di Indonesia korupsi. Ini siapa nih? Penyebab terjadinya korupsi: 1. Kepentingan politis meraih dan mempertahankan kekuasaan, rendahnya sikap nasionalisme, egois, dan serakah. Lanjut. dampak yang diakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, meningkatnya ketimpangan pendapatan, tidak terpenuhinya hak warga negara. Sikap seharusnya jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil. Integrasi itu penting. Menjaga dan membangun integrasi merupakan kewajiban kita bersama. sekian dari kelompok kami. Ada yang Ya. ingin bertanya? Silakan, ada pertanyaan untuk kelompok 2. Baik, silakan. Karena setiap masyarakat berhak untuk melakukan demo seperti yang ditetapkan pada Undang-Undang Pasal 25 Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dilarang. Tapi kan Indonesia adalah negara hukum. Jadi kita memiliki hak untuk bersuara. Dan jadi saya tidak setuju jika pemerintah menolak adanya demo. Karena kan kita memiliki hak untuk bersuara dan juga menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Masyarakat ingin mengungkapkan sesuatu pada pemerintah. Jika bukan karena demo, merupakan salah satu pengungkapan masyarakat kepada pemerintah. Karena masyarakat ingin mengungkapkan sesuatu atau pendapat pada pemerintah. Bagus sekali Dina, terima kasih. Tidak setuju. Yang mana yang tidak setujunya? Karena kegiatan demo merupakan salah satu bentuk masyarakat dalam menunjukkan aspirasinya, juga merupakan hak masyarakat itu sendiri. Ya. Tadi kan menurut kelompok 1 bisa melalui berbagai cara. Tetapi banyak orang-orang yang menggunakan cara itu. Tapi apakah pemerintah mendengar? Maaf, mungkin izin interupsi ya. Demo saja tidak didengar, apalagi dengan media sosial gitu ya. Kemudian kebanyakan berarti tidak semua dong yang demo itu anarkis. Berarti yang tidak anarkis dan tertib itu dibolehkan kan? Berarti kenapa kalian Setuju. Mengungkapkan aspirasi kita melewati tulisan, tidak harus melewati aksi. Selain itu juga bisa lewat festival seni, musik, juga. Kelompok 3, nama saya Nirmala Arisanti, kemudian di sebelah kiri saya ada Alia, selanjutnya ada Puri Aurelia, selanjutnya ada Jahra Gustira, dan yang terakhir ada Irgi. Kami akan menjelaskan tentang faktor integritas. Yang pertama, faktor pendukung integrasi. 1. Adanya rasa senasib dan seperjuangan. 2. Tekad dan kemauan untuk bersatu. 3. Semangat nasionalisme. 4. Ideologi nasional dalam simbol negara. 5. Penggunaan bahasa Indonesia. 6. Kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama. Faktor penghambat integrasi. 1.
KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. 2. Kurangnya toleransi. 3. Kurangnya kesadaran diri. 4. Ketidakadilan dan kesenjangan sosial. 5. Eksploitasi dan diskriminasi. 6. Aspirasi masyarakat yang tidak tersalurkan. Selanjutnya ada pula contoh dari masalah dari faktor integrasi, yaitu kericuhan rapat DPRD di Kabupaten Solok. Ditinjau dari beberapa sumber terpercaya, kericuhan terjadi pada 18 Agustus 2021. Permasalahan ini terjadi di DPRD Kabupaten Solok. Lanjutnya adalah masalah posisi pimpinan DPRD, anggota dewan lainnya di lembaga itu melayangkan mosi tidak percaya pada 8 Juni 2021 terhadap Ketua DPRD Solok Dodi Hendra. Ketua fraksi PAN DPRD Kabupaten Solok Aurizal menuturkan kericuhan disebabkan salah satu anggota dewan yang menolak Dodi Hendra menjadi pimpinan sidang. Aurizal menyebut Dodi Hendra dinilai tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPRD. Ya, cukup. Silakan, ada yang mau bertanya? Ya, baik Kelvin, silakan. Contoh ancaman militer. Nah, jadi contoh Apa bedanya ancaman? Oh, bukan. Apa kendala aspirasi masyarakat tidak didengar? Mengapa atau kendalanya apa ya sehingga tidak didengar? Ya, lanjut langsung dijawab. Kendala aspirasi tidak didengar itu seperti keserakahan dari para pemerintah, kemudian Beda ancaman dengan tantangan. Kalau ancaman itu usaha atau kegiatan baik dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara. Nah, kalau tantangan itu suatu yang harus kita usahakan melewati. Mata-mata. Lalu ada teror bersenjata, dicontohkan adanya terorisme, lalu gangguan keamanan berupa pembobolan keamanan negara. Terus ada Contoh ancaman militer. Nah, jadi contoh itu mengatasi alutsista. 1, 2, 3. Agnia, Agus, Aji, Agnia. Nah, konsentrasi semua kalau ice breaking mah ya. Sekali lagi. Agnia, Agus, Agnia. Tidak ada? Tidak ada. Ya sudah, berarti tidak ada yang tidak konsentrasi, semuanya konsentrasi. Ya. Materinya sudah disampaikan oleh teman kalian. Kita akan tutup dengan sebuah kesimpulan. Coba simpulkan dari kelompok 1. Mana kelompok 1? Kosima. Apa kesimpulan materi kalian hari ini? Kesimpulannya Muti bisa menjawab Ucing lah. Ayo Mike, mana Mike? Mike. Ya, ini. Kalau dari materi kali ini, saya menyadari untuk mencapai kebinekaan tidak bisa dilakukan sendiri. Kita semua harus bisa menghargai orang lain dengan segala perbedaannya, biarpun bertolak belakang dari kita. Kita tidak bisa main hakim sendiri menentukan mana yang baik dan buruk. Ya, baik, tepuk tangan untuk hari ini, bahwa integrasi nasional itu tidak bisa begitu saja hadir, tetapi membutuhkan perjuangan dari kita semua, dari semua elemen untuk menciptakan integrasi tersebut. Ya, betul sekali, harus ada perjuangan. Ya, kesimpulan sudah disampaikan. Ya, nah, yang pertama langsung Acung ya. Apa yang sebentar ya?
Apa yang dimaksud dengan integrasi nasional? Ya, silakan Irgi. Ayo Irgi, apa itu integrasi nasional? Udah? Ya sudah. Siapa yang mau menjawab apa yang dimaksud dengan integrasi nasional? Ihsan. Iya. Ayo Ihsan. Kasih mic-nya, kasih mic-nya. Ayo. Integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai perbedaan dalam sesuatu bangsa. Ya, suatu proses penyatuan beberapa atau banyak perbedaan dalam suatu bangsa. Yang kedua, apa makna Bhinneka Tunggal Ika? Ya, antara Nafisa, Irgi, siapa duluan? Ya, Moses dulu, nanti Ibu tunjuk Nafisa. Silakan Moses. Nah, maknanya lebih luas dari itu, apalagi? Coba, selain berbeda-beda, apalagi? Agak sama-sama orang Indonesia. Harus bagaimana berarti? Harus toleransi. Ada lagi yang ingin memberikan makna Bhinneka Tunggal Ika, silakan. Meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu tujuan. Artinya kan kita tuh di Indonesia tuh berbeda-beda macam budaya, suku, agama pun kita beda. Tetapi karena semboyannya Bhinneka Tunggal Ika, maka dari itu kita disatukan untuk menjadi satu meskipun berbeda-beda. Ya, bagus sekali Nafisa. Sekarang apa yang terjadi apabila tidak ada integrasi nasional? Kelvin? Akan terjadinya perpecahan atau perang suku budaya. Akan terjadinya perpecahan perang suku dan pasal Pasal 30 ayat 1. Ya, Yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Iya, kasih tepuk tangan. Ya. Baik, pembelajaran kita mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dan manfaat dari pembelajaran hari ini. Jangan lupa Ibu akan menugaskan kalian untuk minggu depan materi mengenai ancaman militer dan non militer. Pelajari dan kasus-kasusnya juga apa saja. Sebelum Ibu tutup, kita berdoa dulu ya semuanya. Silakan pimpin oleh Galang, berdoa dalam hati saja. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.